Sir, I'm a bit nervous about being. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Nah, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Sebelum kita lanjut, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk itu, Ibu mohon satu di antara kalian untuk memimpin doa sebelum pembelajaran dimulai. Silahkan untuk memimpin doanya. Oke, terima kasih ya. Nah, selanjutnya silahkan dengarkan namanya kalian karena Ibu akan melaksanakan presensi terlebih dahulu atau absensi kehadiran. Nah, semuanya hadir ya pada pagi hari ini. Nah, materi kita pada pagi hari ini yaitu mengenai tema 1 perkembangan dan pertumbuhan makhluk hidup, subtema 1 ciri-ciri makhluk hidup. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu ada 3. Bisa dilihat di layar kaca kalian, yaitu yang pertama, dengan mengamati gambar, nantinya kalian bisa menyebutkan atau menjelaskan 4 ciri-ciri makhluk hidup. Nah, yang kedua, dengan mengamati teks yang ada di buku cetak kalian, nantinya kalian bisa melaporkan atau menceritakan apa isi teks tersebut. Nah, yang ketiga, dengan mengamati lagu dan menyanyikan lagu tersebut, nantinya kalian bisa menentukan pola panjang dan pola pendek pada lagu tersebut. Nah, sebelum kita masuk ke materi pembelajaran atau materi inti, Ibu ingin bertanya sebelumnya pada kalian, pernahkah kalian melihat tumbuhan maupun hewan yang ada di sekitar kita? Ya, tentunya pernah ya. Misalnya seperti apa? Ya, ada mungkin yang pelihara kucing, ayam, atau hewan-hewan lainnya. Nah, apakah mereka dari kalian ambil atau kalian pelihara hingga saat ini memiliki ukuran yang sama? Nah, tentunya tidak. Contohnya seperti apa? Ada yang bisa? Nah, betul sekali, mungkin ada yang bertambah tinggi, bertambah besar, dan lain sebagainya. Nah, untuk itu kita akan membahasnya lebih lanjut pada pertemuan saat ini. Nah, selanjutnya apakah kalian bisa lihat gambar di samping itu gambar apa? Ya, betul sekali, itu merupakan gambar cicak. Nah, cicak merupakan hewan yang sering kalian lihat ya. Ya, betul sekali, di rumah atau di dinding-dinding kalian. Nah, untuk itu kita mau menyanyikan salah satu lagu dulu. Nah, kita lihat lagu di samping. Ya, tentunya berkaitan dengan hewan tadi. Nah, hewan cicak tadi merupakan salah satu hewan yang bisa kita jumpai di mana saja. Untuk itu, kita menyanyikan lagu terlebih dahulu, yaitu Cicak-cicak di Dinding. Nah, kalian silahkan dengar Ibu menyanyi dulu. Nanti kita akan menyanyikan lagu itu bersama-sama. Oke, kita menyanyikan lagu bersama-sama ya. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Oke, bisa semua ya. Ibu harapkan pastinya kalian bisa menyanyikan cicak-cicak di dinding yang sangat sering kalian dengar, apalagi di TK kemarin ya. Nah, di dalam lagu Cicak-cicak di Dinding ini memiliki pola panjang dan pola pendek. Nah, kita menyanyikan dulu seperti tadi. Cicak-cicak di dinding. Nah, ada penggalan kata yang panjang dan ada yang pendek. Nah, untuk kotak panjang kita simpan atau kita tempatkan pada penggalan yang panjang, lagu yang panjang. Misalnya, cicak-cicak di dinding. Nah, kira-kira di penempatannya di mana? Ya, di akhir ya, di dinding. Nah, itu merupakan penggalan panjang. Dan penggalan pendeknya di mana? Ya, disimbolkan dengan kotak kecil atau kotak yang berukuran pendek. Cicak-cicak. Nah, di kata atau di suku kata cicak-cicak kita
tempatkan kotak kecil itu sebagai penanda pola pendek. Nah, sedangkan untuk lagu yang ujungnya penggalan panjang, kita taruh kotak atau persegi panjang, simbol persegi panjang pada lagu atau penggalan lagu tersebut. Nah, begitu pula di baris lagu yang kedua, diam-diam merayap. Nah, tentunya polanya sama seperti yang di atas, baris di atas. Nah, datang seekor nyamuk. Nah, mungkin hampir sama ya. Pola pendek, pola pendek, pola pendek, pola pendek, dan pola panjang. Dan yang ketiga, hap, hap. Nah, itu merupakan pola penggalan pola panjang, betul sekali. Langsung ditangkap. Nah, itu merupakan pola penggalan pola pendek. Dan yang di awal, hap merupakan suku kata yang memiliki pola irama panjang. Paham ya? Ya, paham. Ibu sudah bagus sekali. Ibu sudah berikan contohnya. Nanti kita akan pelajari bersama dan Ibu berikan satu lagu dan kalian bisa menentukan atau menempatkan pola irama dan pola pendeknya. Pola irama panjang dan pola irama pendek. Nah, selanjutnya silahkan buka buku di halaman selanjutnya, yaitu ada kutipan cerita yaitu makhluk hidup di sekitar kita. Nah, silahkan baca cerita tersebut. Nah, nanti Ibu akan satu-satu panggil ke depan apa yang didapatkan atau apa isi dari penggalan cerita tersebut atau kutipan teks tersebut ya. Oke. Selanjutnya, setelah kalian membaca kutipan teks makhluk hidup di sekitar kita, nah di slide selanjutnya atau di buku kalian selanjutnya bisa dilihat ada hewan, ada gambar manusia, dan ada gambar tumbuhan. Nah, di sini kita melihat bahwa ada 3 makhluk hidup yang memiliki pertumbuhan. Nah, apa itu pertumbuhan? Kita lihat dulu dan kita bahas sama-sama. Kita melangkah ke hewan dulu, itu gambar apa? Ya, betul sekali, itu gambar ayam. Dari siklusnya telur, nah menjadi anak ayam, menjadi ayam, dan menjadi induk ayam. Betul sekali. Jadi hewan ayam ini memiliki pertumbuhan dari kecil hingga besar. Jadi kesimpulannya hewan memiliki perkembangan dan pertumbuhan. Nah, manusia dari apa kira-kira? Nah, dia siklusnya dari, ya betul sekali, dari bayi menjadi balita, menjadi anak-anak, menjadi remaja, dan menjadi dewasa. Berarti dia juga merupakan tumbuh dan berkembang. Kita lihat lagi yang di tumbuhan. Tumbuhan dari biji menjadi tumbuh, menjadi tunas, menjadi tumbuhan yang lebih kecil hingga berbunga. Nah, itu juga merupakan tumbuh dan berkembang. Jadi kesimpulannya, hewan ketiga makhluk hidup tersebut dari mulai hewan, manusia, dan tumbuhan memiliki ciri-ciri apa tadi? Ya, tumbuh dan berkembang. Nah, yang kedua, kira-kira manusia bernafas tidak ya? Kalian bernafas? Apakah siapa yang bisa bernafas? Yang bernafas itu bagaimana sih? Ya, betul sekali. Bernafas adalah kegiatan menghirup dan mengeluarkan oksigen atau udara. Berarti manusia bernafas. Memerlukan makanan juga. Memerlukan makanan, kira-kira memerlukan tidak? Ya, memerlukan makanan ya, karena untuk menjadi besar atau pertumbuhan kita harus memerlukan makanan. Bergerak, kira-kira hewan, tumbuhan, dan manusia bergerak tidak? Bergerak, misalnya ya manusia berpindah ke tempat atau berjalan menggunakan kakinya. Hewan juga seperti itu. Kalau tumbuhan, mereka kan tidak punya kaki, berarti bergerak tidak? Ya, tentunya bergerak ya, karena dia bisa tertiup angin dan bisa bergerak. Bergerak dalam artian apa? Bergerak bukan hanya berpindah tempat, tetapi bisa ditiup angin dan dia
bergoyang ya. Nah, iritabilitas salah satunya yaitu peka terhadap rangsang. Nah, misalnya kalau hewan disentuh lari tidak, yang kita tidak kenal. Misalnya melihat kucing di jalan, jika kita sentuh atau kita pegang atau kita ambil, apakah dia tidak ingin melepaskan diri? Ya, tentunya iya ya, karena dia merasa takut, karena dia peka. Misalnya kulitnya dipegang atau ditarik, otomatis dia merasakan sakit. Nah, itu peka terhadap rangsang. Begitu juga pada manusia begitu juga, dan tumbuhan. Nah, contoh tumbuhan apa yang iritabilitas atau peka terhadap rangsangan? Iya, betul sekali. Contohnya putri malu ya. Putri malu, jika ada yang pernah mencoba menyentuh putri malu, nah jika disentuh dia akan menguncup. Nah, selanjutnya, hewan berkembang biak tidak? Apa itu berkembang biak? Ya, berkembang biak adalah melahirkan keturunan atau memperbanyak dirinya. Nah, misalnya hewan, kalau hewan, kalian punya hewan di rumah? Iya, tentunya berkembang biak. Berkembang biak itu seperti apa? Kalau hewan, iya ada yang beranak. Iya, kalau ayam bertelur. Kalau hewan berkembang biaknya dengan melahirkan, betul sekali. Kalau tumbuhan sendiri, apa kira-kira? Ada yang tahu? Ya, kalau tumbuhan contoh berkembang biaknya seperti tunas. Tahu tunas? Ya, jika kalian melihat bambu, nah ada anaknya itu tumbuh tunas. Nah, itu dia memperbanyak dirinya dengan tunas. Contohnya seperti itu ya. Oke, jadi kesimpulannya untuk pertumbuhan makhluk hidup yang ada pada pembelajaran ini, yaitu mulai dari tumbuhan makhluk hidup, yaitu dari tumbuhan, hewan, dan manusia, memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Misalnya yang tadi seperti yang kita jelaskan yang awal, yaitu bernafas. Ada pernafasan tadi ya. Ya, semua makhluk hidup bernafas menggunakan alatnya masing-masing sesuai jenis hewan, tumbuhan, dan manusia, sesuai jenis-jenisnya masing-masing. Yang kedua, mereka tadi apa? Ciri-ciri yang kedua bergerak, yaitu hewan, tumbuhan, dan manusia sama-sama bergerak. Yang ketiga apa? Untuk dia bertumbuh berkembang memerlukan makanan. Artinya hewan, manusia, dan tumbuhan juga memerlukan makanan. Yang keempat ada tumbuh dan berkembang. Yang kelima ada berkembang biak atau memperbanyak dirinya, itu keturunannya seperti itu. Yang keenam ada iritabilitas. Nah, setelah kita tadi menyebutkan ciri-ciri makhluk hidup dan melihat contoh-contohnya baik pada hewan, manusia, dan tumbuhan, maka kita bisa menyimpulkan bahwa ciri-ciri makhluk hidup secara keseluruhan itu bergerak, bernafas, tumbuh dan berkembang, memerlukan makanan, berkembang biak atau memperbanyak keturunan atau memperbanyak dirinya, dan iritabilitas atau peka terhadap rangsangan. Nah, misalnya kita mau melihat lagi bahwa makhluk hidup itu bisa bergerak. Nah, misalnya kalau pada ikan, bagaimana caranya bergerak? Iya, kalau tadi di hewan, seperti kita contohkan di awal, itu ayam memiliki kaki untuk bergerak dan berpindah tempat. Begitu pula dengan hewan lainnya, misalnya ikan. Nah, ikan juga bergerak menggunakan siripnya untuk berpindah dari ujung sana untuk bergerak ke ujung kiri. Nah, makhluk hidup juga bisa bernafas. Nah, misalnya pernafasannya untuk manusia menggunakan paru-paru, ikan bernafas menggunakan insang, dan tumbuhan bernafas menggunakan stomata. Jadi semua tumbuhan, hewan maupun manusia memiliki ciri-ciri yaitu bernafas menggunakan alatnya masing-masing atau bagian tubuh masing-masing. Nah, selanjutnya makhluk hidup dapat tumbuh.
Misalnya kita lihat tadi, kita sudah bahas bahwa hewan tumbuh, manusia juga tumbuh, dan tumbuh-tumbuhan atau hal-hal lainnya atau tumbuh-tumbuhan yang memiliki perbedaan dari hari ke hari itu namanya tumbuh. Misalnya kita lihat manusia dari bayi, balita, anak-anak, dewasa, hingga orang tua. Nah, itu merupakan tumbuh. Begitu, dari satu hari-hari berikutnya itu mereka bertambah tinggi. Nah, itu tumbuh. Memerlukan makanan. Misalnya manusia memerlukan makanan atau energi untuk bertahan hidup. Nah, iritabilitas, peka terhadap rangsang, misalnya kulit disentuh atau digelitik pasti merasa geli. Nah, itu merupakan salah satu peka terhadap rangsang atau bisa disebut dengan iritabilitas. Nah, berkembang biak misalnya tadi hewan berkembang biak dengan cara bertelur. Kalau untuk ayam, kalau manusia melahirkan, ya kita sudah bahas. Dan untuk tumbuhan bisa berkembang biak melalui tuber tunas, ya. Nah, untuk SBDP tadi kita juga sudah bahas bahwa setiap pola irama atau setiap lagu itu ada yang pola irama panjang dan pola irama pendek. Pola irama panjang itu disimbolkan dengan persegi panjang pada tempat-tempat atau penggalan lagu-lagu yang ujungnya panjang. Begitu juga sebaliknya untuk pola pendek, yaitu yang penggalan lagunya itu cepat. Nah, disitulah penempatan pola irama pendek tersebut. Untuk bahasa Indonesia, karena ini pembelajarannya, kita sudah membahas tadi mengenai membaca teks dan menceritakan kembali teks yang ada pada buku tersebut. Nah, jadi untuk materi hari ini cukup sekian Ibu berikan. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan bahas ke subtema 2. Sebelum kita tutup materi atau pembelajaran pada hari ini, Ibu ucapkan terima kasih dan kita tutup kembali dengan doa. Ibu mohon kepada ketua kelas untuk menutup pembelajaran ini dengan doa. Silahkan. Oke, terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan tetap